Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hermawan. Saya dari kelas 18 MJF Komunikasi Bisnis. Saya di sini ingin membuat video tugas yang telah diberikan oleh Bu Ratu, yaitu tugas yang pertama tentang komunikasi dipandang dari berbagai dimensi, dan yang kedua itu 7 gangguan dan rintangan komunikasi antar manusia. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari mulai yang pertama, yaitu komunikasi dipandang dari berbagai dimensi. Ada 3 hal pokok terbentuknya komunikasi. Yang pertama itu sebagai proses, yang kedua sebagai simbolik, dan yang ketiga itu sebagai sistem. Sebagai proses merupakan kegiatan pengiriman dan penerimaan yang berlangsung secara dinamis. Sedangkan secara simbolik, komunikasi menggunakan berbagai lambang atau simbol yang dinyatakan dalam bentuk nonverbal ataupun verbal. Nonverbal misalnya seperti isyarat, gerak, atau ekspresi, dan verbal misalnya seperti lisan dan tulisan. Lalu yang ketiga itu sebagai sistem, terdiri atas unsur-unsur yang saling bergantungan dan merupakan satu kesatuan yang integratif. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang 7 gangguan dan rintangan komunikasi antar manusia. Yang pertama itu gangguan teknis, terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan atau kerusakan, sehingga informasi yang dikirim melalui saluran mengalami kerusakan. Misalnya gangguan pada stasiun radio atau stasiun TV, pada jaringan, ataupun pada telepon. Nah, yang kedua itu gangguan semantik, ialah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan. Gangguan semantik sering terjadi karena misalnya kata-kata yang digunakan itu terlalu banyak memakai bahasa asing sehingga sulit dimengerti oleh halayaknya. Nah, yang ketiga itu gangguan psikologis, terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individunya. Misalnya rasa curiga penerima pembicara kepada sumbernya, situasi berduka, atau karena gangguan kejiwaan sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi tidak sempurna. Yang keempat itu rintangan fisik, ialah rintangan yang disebabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak jauh yang sehingga sulit dicapai, tidak adanya sarana kantor pos, kantor telepon, atau jalur transportasi dan sebagainya. Dalam komunikasi antar manusia, rintangan fisik juga bisa diartikan karena adanya gangguan pada fisik manusia, yakni tidak berfungsinya salah satu panca indera penerima pada manusianya. Lalu yang kelima itu rintangan status, ialah rintangan yang disebabkan karena jarak sosial di antara peserta komunikasi, misalnya contohnya junior kepada senior ataupun atasan kepada bawahan. Lalu yang keenam, rintangan kerangka berpikir, adalah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan halayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Jadi di rintangan kerangka berpikir ini seperti perbedaan pendapat begitu. Nah, lalu yang ketujuh, rintangan budaya, ialah rintangan yang terjadi disebabkan adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Contohnya, kita sebagai orang Sunda berkomunikasi dengan orang Jakarta, tentu akan ada sedikit perbedaan budaya dan norma yang tentunya akan menjadi rintangan tersendiri bagi kita saat berkomunikasi. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.